Betul kata Pak Ustadz. Apa mungkin Tuhan lapar? Menjawab Saudara JJR Situmorang. Saudara, saya pernah membahas atau mengulas sekaligus memberikan respon dan tanggapan kepada Ustadz Munsir Situmorang, di mana beliau menolak dengan begitu tegas Yesus itu bukan Tuhan. Dan beliau membuat argumentasi kalau Tuhan mustahil lapar. Pernyataan itulah yang menjadi landasan dari saudara kita JJR Situmorang membenarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Munsir Situmorang. Jadi JJR Situmorang mendukung, mensupport Munsir Situmorang. Sama-sama Situmorang. Tetapi dua-duanya tidak mengerti dan tidak memahami esensi yang sangat pokok dan utama di dalam doktrin dan ajaran Kristen. Pertama-tama ingin saya tegaskan, dan ini sebenarnya sudah berulang-ulang saya sampaikan. Bagi kami orang Kristen juga menyimpulkan mustahil Tuhan lapar. Tetapi dalam pengertian pemahaman yang berbeda dengan saudara kita JJR Situmorang, termasuk juga Ustadz Munsir Situmorang. Di mana letak perbedaannya? Bagi saudara-saudara kami non-Kristen yang seiman dengan JJR Situmorang atau Ustadz Munsir Situmorang, bagi mereka tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah Tuhan itu. Tuhan itu Allah. Bagi kami orang Kristen tidak seperti itu. Kenapa saya katakan tadi? Bagi kami orang-orang Kristen tidak mungkin Tuhan lapar. Karena pengertian Tuhan merujuk kepada Yesus. Itu bukan terkait dengan nama. Tetapi secara spesifik fokus berkaitan dengan gelar jabatan fungsional kepenguasaan. Jadi kenapa kami orang-orang Kristen menyimpulkan apa mungkin Tuhan lapar? Ya tidak mungkin, karena jabatan, gelar, fungsional, kepenguasaan tidak mungkin lapar. Tapi dalam iman saudara kita JJR Situmorang yang mirip atau sama dengan Ustadz Munsir Situmorang dan juga masih banyak yang lain, yang mereka maksudkan Tuhan di situ adalah Allah. Masa Allah pencipta alam semesta, langit, bumi, laut beserta segala isinya membutuhkan lapar? Ini orang-orang Kristen mengerdilkan, mengecilkan, merendahkan Tuhan. Masa Tuhan makan, Tuhan lapar? Yang benar saja ini orang Kristen. Itu menurut perspektifmu. Jangan paksakan kehendak. Jangan ngotot untuk membuat sebuah konklusi kesimpulan. Kami orang-orang Kristen harus tunduk dan takluk kepada pemikiranmu, keyakinanmu, pengertian, pemahamanmu. Tidak bisa. Karena bagi kami orang-orang Kristen, Tuhan itu merujuk kepada Yesus. Mustahil dia lapar, mustahil dia makan. Karena tidak mungkin gelar, jabatan, fungsional, kepenguasaan lapar. Yang lapar atau makan itu adalah Yesus dalam eksistensi keadaan sebagai manusia. Itulah Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Itu yang makan. Dan itu ayat Alkitab memberikan konfirmasi dan penegasan. Ibrani 2 ayat 17.
Dikatakan begini, itulah sebabnya maka dalam segala hal, maksudnya Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Perhatikan bagian awal dari ayat firman Tuhan ini. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang dimaksud di sini umat manusia. Yesus itu disamakan dengan umat manusia. Karena sang firman itu telah nuzul turun menjadi manusia. Bagaimana proses Yesus itu menjadi manusia? Lewat dikandung oleh Bunda Maria, makanya disebut buah rahim Maria. Dan yang dilahirkan oleh Bunda Maria dan yang ada di dunia ini selama 33,5 tahun dan 3,5 tahun dalam pelayanannya. Yesus dalam keadaan sebagai manusia, itulah yang lapar, itulah yang makan. Jadi Yesus itu Tuhan tidak boleh diartikan langsung Allah seperti pemikiranmu. Tidak bisa. Karena bagi kami Yesus itu Tuhan merujuk kepada gelar, jabatan, fungsional, kepenguasaan. Apa mungkin Tuhan lapar? Kalau yang Anda maksudkan di situ Allah lapar, tidak mungkin Tuhan atau Allah lapar. Tapi kalau yang Anda maksudkan di situ adalah apa mungkin Tuhan Yesus lapar? Kalau Tuhan di situ merujuk kepada Yesus, ia memang tidak mungkin jabatan, gelar, fungsional, kepenguasaan lapar. Yang lapar itu adalah Yesus. Tuhan bagi Yesus itu bukan nama, tapi gelar, jabatan, fungsional, kepenguasaan. Saya ulang-ulang supaya melekat di hati dan pikiran dari orang-orang yang sudah gagal permanen, terkunci, tertutup mata hati, mata rohani dari non-Kristen. Namanya Yesus itu jelas tertulis di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi namanya sang firman yang telah nuzul turun menjadi manusia itu bukan Tuhan namanya. Tuhan itu gelar, jabatan, fungsional, kepenguasaan. Tapi namanya adalah Yesus. Yang bernama Yesus itulah yang lapar dan yang makan. Bukan Tuhan, karena Tuhan merujuk kepada Yesus adalah gelar, jabatan, kepenguasaan. Gelar, jabatan, kepenguasaan memang tidak mungkin lapar dan makan. Yang lapar adalah Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Filipi 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi dia sama dengan kita. Merasakan lapar, merasakan haus, merasakan takut ketika menghadapi peristiwa yang akan disalibkan di Taman Getsemani. Makanya berdoa dengan sungguh-sungguh dalam keadaan sebagai manusia. Makanya Yesus itu di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, 1 Petrus 3 ayat 18, dia yang dibunuh, yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Jadi saudara-saudaraku non-Kristen, jangan mengeraskan hati
Dan jangan ngotot memaksakan kehendak. Bagi kami orang Kristen sudah tertancap dengan tidak bisa digoyahkan. Yesus itu Tuhan bukan berarti Allah. Yesus itu Tuhan artinya gelar jabatan kepenguasaan. Dia adalah Tuhan atau Tuhan. Kenapa kita percaya dia Tuhan atau Tuhan? Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab kepada Yesus telah diberikan segala kuasa, segala kepenguasaan di sorga dan di bumi.